Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Maestro lini tengah senior perkuat Timnas U23. Punya gaya galak, Nova disegani pemain muda. Tampil impresif namun hoki caraga tak bisa perkuat Timnas U23. STY optimistis, Vietnam dihimbau siap. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Manajemen Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta memamerkan situasi terkini rumput lapangannya ke publik. Pada unggahan akun resmi GBK yang diambil oleh tim Humas SU GBK pada Senin 19 Februari kemarin, kondisi rumput terlihat sudah semakin membaik. Sebelumnya, kondisi rumput SU GBK terlihat tidak terlalu mulus saat Timnas Indonesia U20 melakukan uji coba lawan Thailand pada Januari lalu. Hal ini pun membuat Ketua PSSI Erick Thohir memberikan permintaan kepada manajemen GBK untuk segera memperbaiki kondisi lapangan. Usai disentil oleh Erick Thohir, pihak manajemen pun langsung bertindak. Manajemen GBK pun menjanjikan rumput bakal berfungsi maksimal saat duel Timnas Indonesia versus Vietnam. Dalam pernyataan resminya di akun Instagram milik SU GBK, manajemen pun sudah melakukan perbaikan minor di beberapa bagian lapangan. Diketahui ada 6 pemain abroad yang memenuhi persyaratan untuk membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar. Sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 bakal melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab mulai 31 Maret mendatang. Pratama Arhan dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Swan FC untuk perkuat skuad Garuda. Selanjutnya, Rafael Struijk, striker berbalas tampan itu bukan pilihan utama di ADO Den Haag yang berkompetisi di divisi kedua Liga Belanda. Sehingga seharusnya ADO Den Haag tidak keberatan melepasnya ke Timnas Indonesia U23. Lalu ada Ivar Jenner yang menjelma sebagai tulang punggung lini tengah Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Maestro lini tengah Timnas itu juga berpeluang dilepas mengingat Ivar Jenner belum bermain di kasta tertinggi. Timnas Indonesia U16 adalah anak tangga pertama dari jajaran skuad Garuda. Ada tantangan tersendiri melatih anak baru gede atau ABG karena rata-rata belum berstatus pemain profesional. Situasi ini langsung dirasakan Nova yang kebetulan baru pertama kali menjadi pelatih kepala di level Timnas. Dalam sesi latihan perdana Timnas Indonesia U16 di Jakarta pada Senin 19 Februari lalu, ia berhadapan dengan mayoritas pemain yang masih hijau. Tak heran jika pelatih 45 tahun itu memberi program pelatihan dasar seperti mengoper dan mengontrol bola. Dirinya bahkan kerap memberi arahan dengan nada suara tinggi dari pinggir lapangan. Hal ini pun jadi sinyal bahwa Nova punya gaya yang lebih galak dibandingkan pelatih sebelumnya Bima Sakti yang cenderung kalem. Karena demikian, ini masih tahap awal dalam pembinaan pemain, dan Nova Arianto adalah penjaga gerbang paling depan dari struktur tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan kurang tertarik memanggil Ilyas Al-Haf untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan. Menurut Bung Ropan, Sintayong membutuhkan pemain yang kualitasnya lebih tinggi ketimbang winger FC Noah tersebut. Saat ini ada satu penyerang grade A yang bermain untuk FC Utrecht. Pemain yang dimaksud adalah Ole Romney. Ole Romney musim ini memang baru mencetak 1 gol bersama FC Utrecht. Namun musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Ole Romney sanggup mencetak 11 gol dari 33 pertandingan. Jika Ole Romney berhasil dinaturalisasi menjadi WNI, lini depan Timnas Indonesia dijamin berbahaya. Kabar terbaru datang dari Timnas Argentina yang batal bermain di Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Tim yang dijuluki La Albiceleste itu lebih memilih pergi ke negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Sebelumnya tersebar kabar dari jurnalis Argentina Leo Paradiso jika Lionel Messi dan kolega akan menggelar 2 pertandingan di tempat netral. Indonesia pun menjadi salah satu opsinya, namun rencana tersebut ternyata batal digelar. Lawan resmi Timnas Argentina mengumumkan sang juara Piala Dunia 2022 itu justru akan melawan El Salvador dan Nigeria di Amerika Serikat.
Kabar ini tentu membuat publik tanah air sedikit kecewa sebab mereka menantikan untuk bisa menyaksikan sang bintang Lionel Messi secara langsung jika FIFA Matchday dilaksanakan di Indonesia. Kabar kurang menggembirakan kembali menghampiri timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Klub Liga 1 PSS Sleman mengungkap bahwa enggan melepas pemainnya dalam gelaran tersebut. Padahal salah satu pemain andalan Sintayong yakni Hoki Caraka tentu dipastikan akan dipanggil ke dalam skuad. Kini Hoki Caraka hanya bisa menyerahkan semua keputusan ke PSS jika dipanggil untuk tampil bersama skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Diketahui pelatih PSS Risto Vidakovic memang menolak melepas Hoki Caraka ke timnas Indonesia U23 karena sangat membutuhkan tenaga pemain berusia 19 tahun itu. Bahkan terbaru Hoki Caraka menyumbang 1 gol saat PSS menang 1-4 atas Bayangkara FC. Risto Vidakovic juga mengatakan baru bersedia melepas Hoki Caraka ke timnas Indonesia U23 jika Liga 1 2023-2024 rehat. Padahal Liga 1 akan tetap berlangsung saat Piala Asia U23 2024 bergulir. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner masuk skuad utama FC Utrecht untuk laga Eredivisie akhir pekan ini. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampak bergabung dengan para pemain senior dalam sesi latihan hari Rabu 21 Februari lalu. Jika mampu mengesankan pelatih Ron Jens, pemain berusia 20 tahun itu bisa mendapatkan menit bermain saat FC Utrecht melawan Heracles Almelo dini hari nanti. Diketahui performanya yang terus menanjak menjadi salah satu alasan pelatih Ron Jens memanggil sang gelandang untuk kembali berlatih bersama tim senior. Tidak ada jaminan dia akan masuk ke daftar susunan pemain saat melawan Heracles nanti, tapi Ivar kini dilirik lagi. Seandainya tak main pun, jangkar berpostur 1,88 meter itu pun tetap punya jadwal bersama Jong Utrecht. Sebagaimana diketahui, Sintayong berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke ajang Piala Asia U23 yang akan dihelat pada bulan April hingga Mei 2024 mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mendapat target berat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar lolos ke babak 8 besar jika ingin kontraknya diperpanjang hingga 2027. Di atas kertas, mudah saja bagi Sintayong untuk kembali memenuhi target Erick lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 dengan pemain-pemain andalannya selama Piala Asia kemarin. Namun sayang, Piala Asia U23 bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga kecil kemungkinan bagi klub untuk melepas pemain andalan Sintayong yang rata-rata juga dibutuhkan klub. Karena hal tersebut, PSSI berharap Sintayong bisa berkomunikasi dengan klub untuk meminta pemainnya. Maka mau tidak mau, Sintayong harus mulai belajar melakukan pendekatan dengan klub-klub tersebut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada bulan depan. Ini merupakan laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Jelang laga tersebut, Sintayong sendiri optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan yang lebih baik ketimbang rivalnya tersebut. Meski begitu, Sintayong tak ingin memandang remeh Vietnam. Ia memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya, yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Sementara itu, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan dari Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya, sebab tim merah putih ini berada di dasar klasemen grup F dengan 1 poin. Supporter pun berharap skuad Garuda mampu membawa hasil apik apalagi dengan tambahan kekuatan pemain naturalisasi anyar.